Selamat siang sahabat Bawaslu, kembali lagi dalam Bawaslu Solo News. Dalam edisi kita kali ini, kita akan berbincang terkait dengan identifikasi permasalahan pemilu dan pilkada dalam ranah sengketa. Telah hadir dua narasumber di sebelah saya, yaitu Ketua dan anggota Bawaslu Kota Surakarta. Yang pertama Bapak Budi Wahyano, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Isti. Selamat siang Ibu Poppy Kusuma. Selamat siang Mbak Isti. Ibu Poppy Kusuma ini koordinator divisi penanganan pelanggaran di Bawaslu Kota Surakarta. Berbicara terkait dengan permasalahan di sengketa proses pemilu ataupun pemilihan, kita tahu bahwa sengketa proses itu ada dua sahabat Bawaslu, yaitu antar peserta dan juga antara peserta dan penyelenggara. Nah, beberapa kali itu sempat ya jadi kayak kita bingung antara sengketa proses antar peserta dan juga pelanggaran administrasi begitu Ibu. Jadi kadang itu kayak beririsan, kadang mungkin kayak sahabat Bawaslu itu bingung sebenarnya yang administrasi itu yang mana, yang dikategorikan pelanggaran yang dikategorikan sengketa proses yang antar peserta itu yang seperti apa. Nah, untuk mengawali podcast kita siang hari ini, saya ingin bertanya ke Bu Poppy, mohon dijelaskan Ibu, sebenarnya pelanggaran administrasi itu yang seperti apa, kemudian pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik dan yang lainnya. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mbak Esti dan terima kasih juga sahabat Bawaslu semua. Tadi disebutkan Mbak Esti bahwa ada perbedaan tipis antara sengketa proses dengan pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran yang lain. Baik, di sini disebutkan bahwa di ketentuan pasal 455 di Undang-Undang 7 nomor tahun 2017 disebutkan bahwa pelanggaran itu ada bermacam-macam. Nah, salah satu di antaranya adalah pelanggaran administrasi. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik. Dan kemudian ada pelanggaran peraturan hukum lainnya. Dan yang terakhir adalah masuk di ranah ketentuan pelanggaran tindak pidana pemilu maupun pemilihan. Terkait dengan pelanggaran administrasi sendiri, bahwa pelanggaran ini adalah pelanggaran yang dikarenakan adanya melanggar tentang ketentuan tata cara, prosedur ataupun mekanisme. Nah, pelanggaran administrasi ini lebih dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU ya. Karena KPU dalam menjalankan ketentuannya dia harus mengikuti tata cara, prosedur dan mekanisme dalam setiap tahapan ya. Di Solo sendiri terkait dengan administrasi ini, pelanggaran ini sudah ada satu, yaitu meskipun di administrasi cepat, tapi kita sudah pernah melaksanakan sidang putusan ya di pelanggaran administrasi cepat ini. Terkait dengan pelanggaran administrasi yang biasa, yang harus ada ketentuan adjudikasi atau pemeriksaan, itu adalah waktunya 14 hari Mbak Isti. Tetapi apabila pelanggaran administrasi cepat itu hanya kita butuh waktu 2 hari untuk menyelesaikannya karena sifatnya adalah administrasi cepat begitu ya. Kemudian terkait dengan pelanggaran kode etik ya. Pelanggaran kode etik ini adalah pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu ya. Terkait dengan pelanggaran kode etik ini, untuk ad hoc itu Bawaslu sudah mempunyai Perbawaslu 4 2019 terkait dengan kode etik yang dilakukan oleh ad hoc kita. Tetapi apakah itu menyangkut tentang kamar sebelah yaitu KPU, itu tentu sangat berbeda ya. Karena kalau ranahnya KPU dan Bawaslu kabupaten kota maupun provinsi itu ada di DKPP. Tetapi kalau di ranah ad hoc itu Bawaslu mempunyai sendiri, yaitu Perbawaslu 4 2019. Kemudian terkait dengan pelanggaran peraturan lainnya, yaitu Bawaslu dan jajarannya sampai di tingkat bawah itu bisa mengkaji dan memeriksa, kemudian kita meneruskannya kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah KASN. Biasanya pelanggaran ketentuan lainnya ini adalah dilakukan oleh KASN, dalam hal ini netralitas KASN. Kemudian untuk yang pelanggaran yang masuk di ranah tindak pidana pemilu maupun pemilihan, itu tentu pelanggaran yang terkait dengan kejahatan pemilu maupun pemilihan. Nah, di Bawaslu Kota Surakarta sendiri ini
sudah beberapa kali melakukan terkait dengan penanganan pelanggaran tindak pidana baik pemilu maupun pemilihan. Karena tindak pidana ini bukan hanya Bawaslu, tetapi ada instansi lain yang berada di sini. Selain Bawaslu tentu ada Kejaksaan dan Kepolisian. Maka putusan kita adalah putusan yang istilahnya bersama-sama antara Bawaslu, KPU, Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam hal ini biasa disebut dengan sentra gakumdu. Seperti itu Mbak Isti yang dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih Bu Popi atas penjelasannya. Nah, sahabat Bawaslu, tadi juga telah disinggung di awal terkait dengan dua jenis sengketa yang ada di pemilu dan pemilihan. Tapi dalam hal ini kita berbicara terkait dengan sengketa proses ya, yaitu sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dan penyelenggara pemilihan ataupun pemilu. Nah, untuk eksplorasi terkait definisinya, kemudian subjeknya dan objeknya sengketa tersebut, kita akan bertanya ke narasumber kedua, yaitu kepada Pak Budi. Nah, Pak Budi, mohon dijelaskan kepada sahabat Bawaslu apa sih sebenarnya sengketa antar peserta dan sengketa antara peserta dan penyelenggara baik di pemilu maupun pemilihan. Ya, terima kasih Mbak Isti. Ya. Jadi di awal tadi sudah disampaikan sama Bu Popi. Jadi ada 4 masalah hukum di Undang-Undang Kepemiluan itu. Yang pertama adalah terkait dengan pelanggaran. Pelanggaran sudah dielaborasi sama Bu Popi tadi, terkait ada pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilihan atau pemilu, kemudian pelanggaran kode etik, dan kemudian pelanggaran terhadap ketentuan yang lain. Satu pelanggaran, kemudian yang kedua terkait dengan sengketa proses, yang ketiga terkait dengan perselisihan hasil pemilu, dan yang keempat terkait dengan tindak pidana pemilu. Nah, terkait dengan sengketa, tadi di awal Mbak Isti selaku moderator sudah menyinggung sedikit bahwa sengketa proses itu dibedakan menjadi 2, ya. Sengketa antar peserta pemilu dan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU, akibat dikeluarkannya surat keputusan KPU, baik KPU tingkat provinsi, KPU tingkat kabupaten kota, yang kemudian mengakibatkan kerugian salah satu peserta pemilu. Nah, di sengketa proses ini kewenangannya memang yang menerima, yang memeriksa, yang memutus adalah Bawaslu. Tapi kalau di sengketa hasil atau perselisihan hasil, itu kewenangannya nanti di Mahkamah Konstitusi. Ya. Terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilu atau pemilihan. Jadi saya kira sangat clear di sini bahwa sengketa proses itu meliputi sengketa antar peserta pemilu dan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Demikian. Ya. Nah, Pak Budi, kan telah dijelaskan tadi antar dan antara. Kemudian kalau misalnya subjek yang bersengketa dan juga objek yang disengketakan itu apa aja, mohon dijelaskan lagi. Betul. Jadi subjek dari sengketa pemilu atau pemilihan itu adalah pemohon dan termohon. Pemohon itu bisa dari partai politik, peserta pemilu yang tentunya terdaftar di KPU. Ada juga dari calon anggota DPR, DPD atau DPRD yang masuk dalam daftar calon sementara atau DCS. Atau bahkan calon anggota DPR atau DPRD yang sudah masuk dalam DJT. Jadi setelah daftar calon sementara kemudian ada daftar calon tetap. Itu pun masih bisa kemudian disengketakan. Ada juga pemohonnya dari gabungan partai politik. Ada juga pemohonnya bisa dari bakal calon anggota DPD yang tentu sudah mendaftar diri pada KPU. Atau kemudian sudah ditetapkan sebagai calon anggota DPD, dia juga bisa kemudian melakukan permohonan sengketa. Nah, kalau di pemilihan berarti pemohonnya adalah bakal pasangan calon atau yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Itu pemohonnya. Nah, kalau termohonnya tentu itu kalau di pemilu meliputi keputusan KPU di tingkat RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Ya.
Kalau termohon di hajatan pemilihan itu tentu adalah KPU di tingkat provinsi dan KPU tingkat kabupaten kota. Nah, kalau yang kemudian antar peserta tadi, pemohonnya bisa dari peserta pemilu. Ya. Bisa dari peserta pemilu, bisa dari calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan dari pasangan calon. Ya. Itu saya kira. Nah, objeknya itu kan tadi sudah saya singgung bahwa objek sengketa itu adalah akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Ya. Kalau di pemilu KPU RI sampai ke bawah, kalau di pemilihan berarti KPU provinsi sampai kabupaten kota. Nah, objek sengketa ini tentu memang beragam jenis ya. Ada yang kemudian objek sengketa itu meliputi karena memang ada perbedaan tafsir antar peserta pemilu, ya, terkait dengan dikeluarkannya keputusan KPU. Bisa juga objek sengketa ini terkait dengan sengketa pilkada, ya, akibat keputusan KPU terkait dengan pilkada atau pemilihan itu. Nah, objek sengketa pilkada ini saya kira sudah bisa dipelajari oleh teman-teman semua di Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 kalau terkait dengan pilkada. Kalau kemudian terkait dengan pemilu itu di Perbawaslu 7 2018. Saya kira itu muara dari regulasi yang mengatur tentang sengketa. Jadi di Perbawaslu 2 2020 kalau terkait pemilihan, kalau terkait dengan pemilu di Perbawaslu 7 2018. Ya. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan sengketa proses, Pak, yang menjadi kewenangan Bawaslu di Bawaslu Kota Surakarta sendiri, apakah pernah ini Pak ada sengketa proses mungkin antar peserta atau antara peserta dan penyelenggara? Ya. Kalau di Bawaslu Kota Surakarta kebetulan kita punya pengalaman yang menarik, Mbak Isti. Terkait dengan sengketa itu ada 2 partai politik peserta pemilu yang kemarin di tahun 2017 ya, Bu Abi ya? 2018. Itu yang pertama adalah partai politik dari Berkarya dan yang kedua dari Nasdem. Semuanya sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Jadi kalau yang antar peserta Surakarta belum pernah pengalaman. Nah, yang menarik di situ di pengalaman kita itu ketika kita menyelesaikan sengketa itu ada yang kemudian lewat proses mediasi, ya, dan kemudian clear di proses mediasi. Ada juga kemudian ketika di mediasi belum clear kemudian sampai pada tingkatan adjudikasi. Karena waktu itu prosesnya adalah pemilu. Kalau di pemilihan kita belum pernah. Karena kalau pemilihan kan istilahnya bukan mediasi dan adjudikasi, tapi musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Nah, alhamdulillah kita punya pengalaman itu, pengalaman sebagai mediator dan kemudian bisa memberikan jalan tengah, solusi yang terbaik untuk baik pemohon maupun termohon. Baik, ya. Itu yang clear di tingkat mediasi itu adalah dari partai politik dari Nasdem ya, Mbak Kopi ya. Nasdem ya. Kemudian yang adjudikasi itu sampai tingkat adjudikasi itu dari partai Berkarya. Berarti dan semua hasil putusan kita, karena sengketa itu nanti kan ujungnya adalah putusan. Putusan kita kemudian kemarin dikuatkan juga oleh Bawaslu RI. Demikian Mbak Isti. Terima kasih Pak Budi. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan terkait dengan subjek, objek, dan bahkan telah menyinggung ke putusan sengketa proses pemilu maupun pemilihan, dan juga pengalaman yang telah pernah nih dialami oleh Bawaslu Kota Surakarta dalam menyelesaikan sengketa proses di pemilu di Surakarta sendiri. Nah, Ibu telah disinggung tadi oleh Pak Budi terkait dengan putusan sengketa proses, Ibu. Nah, sebenarnya sifat putusan sengketa proses sendiri baik di pemilu maupun pemilihan itu beda atau sama atau mempunyai sifat yang masing-masing atau seperti apa, mohon dijelaskan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Isti. Terkait dengan sifat dari putusan sengketa proses di pemilu tentu berbeda dengan yang ada di pemilihannya.
Kalau di pemilu ini putusannya adalah final dan mengikat. Tapi ada kecualinya Mbak. Jadi semua putusan adjudikasi sengketa proses di pemilu ini tentu bersifat final dan mengikat bagi pemohon dan termohon. Tetapi ada 3 hal yang itu tidak berlaku di final dan mengikat. Jadi masih bisa diajukan terkait dengan banding ataupun yang lain. Yaitu terkait dengan verifikasi partai politik, kemudian terkait dengan penetapan daftar calon anggota legislatif, dan kemudian terkait dengan penetapan pasangan calon. Kalau di pemilihan ya, sengketa pemilihan itu hanya bersifat mengikat saja, seperti itu. Jadi tidak ada finalnya. Oh, di pemilu itu final, akan tetapi ada beberapa yang bisa mengajukan banding gitu ya Bu. Yang 3 itu tadi. Akan tetapi kalau pemilihan itu bersifat hanya mengikat. Nah, Ibu bisa dijelaskan atau dielaborasi lebih lanjut, final itu seperti apa dan mengikat itu yang seperti apa gitu Bu? Karena yang kalau final itu sudah saya jelaskan tadi adalah final itu adalah terakhir dan tidak ada upaya untuk banding. Ya, Tetapi kalau mengikat itu adalah mengikat semua pihak, yaitu pihak pemohon dan termohon. Pihak-pihak yang bersengketa seperti itu Ibu. Terkait tadi telah disinggung adanya Gakumdu Ibu, penegakan hukum terpadu, karena ternyata di Bawaslu itu juga ada tindak pidana pemilu dan pemilihan. Nah, tadi kan sudah prosesnya seperti apa, tindak pidana itu di pemilu dan pemilihan seperti apa. Nah, untuk putusan pidana, pelanggaran pidana di pemilu atau pemilihan itu siapa Ibu yang mempunyai kewenangan untuk memutus suatu pelanggaran tindak pidana? Terima kasih Mbak Isti. Tadi disebutkan di awal bahwa ada 4 ya pelanggaran di Bawaslu, yaitu salah satunya adalah tindak pidana pemilu maupun pemilihan. Nah, disebutkan tadi ada Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Nah, dalam hal kita melakukan proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu ataupun pemilihan, tentu ada tahapan-tahapan ya. Jadi tahapan pertama, kemudian ada temuan atau laporan, kemudian kita melakukan proses pembahasan dengan Gakumdu. Setelah itu pembahasan masuk ke pembahasan ketiga, kemudian masuk ke pembahasan keempat, dan selanjutnya adalah masuk di ranah pengadilan. Nah, yang di pengadilan inilah yang nanti akan menentukan apakah suatu kasus itu, baik temuan maupun laporan itu bisa diputus karena ini sudah inkrah atau belum. Jadi Bawaslu itu hanya mengantarkan sebagai kasus pidana ini, apakah pidana ini nanti bermuara atau berujung ke putusan yang inkrah, itu tetap ada di ranah pengadilan negeri dulu. Tetapi di Bawaslu Kota Surakarta ini, baik dalam pemilu 2019 maupun di Pilkada 2020 memang belum pernah masuk sampai di ranah pengadilan negeri. Jadi kita hanya ada di pembahasan kedua dan pembahasan ketiga. Berarti itu nanti ada semacam kayak majelis hakim gitu atau majelis khusus itu untuk memutus pelanggaran pidana itu sendiri? Kalau di pengadilan itu tentu adalah pengadilan biasa ya, karena walaupun ini adalah lex spesialis terkait dengan pemilu maupun pemilihan, tetapi tetap menganut di asas KUHP dan KUHP ya. Jadi terkait dengan sidang di pengadilan tentu seperti biasa Mbak Isti, ada saksi, nanti ada pemanggilan ahli dan keterangan terdakwa tentunya ya. Dan terkait dengan putusan itu akan menjadi ranah dari dan kewenangan dari majelis hakim di pengadilan negeri. Ya, berarti tetap bermuaranya atau sidangnya itu tetap di pengadilan negeri ya Bu ya, meskipun itu tindak pidananya khusus pemilu atau pemilihan. Nah, putusnya sendiri itu apakah ini Bu bisa dilakukan banding atau apa bisa dilakukan upaya hukum terhadap putusan pertama ini? Tetap bisa Mbak Isti. Jadi beberapa pengalaman di kabupaten kota yang lain itu setelah ada inkrah di pengadilan negeri, mereka biasanya misalnya pelapor itu kena sanksi ya, kena dijatuhi pidana, itu mereka biasa mengajukan banding. Begitu juga apabila ada putusan bebas, itu nanti jaksa dari penuntut umum di Gakumdu itu biasanya juga akan mengajukan banding. Terima kasih Bu Popi, sahabat Bawaslu. Demikianlah tadi ulasan terkait dengan putusan
terkait pelanggaran pidana baik di pemilu maupun pemilihan. Nah, terima kasih telah mengikuti segmen identifikasi permasalahan di pemilu dan pemilihan dalam ranah sengketa proses pada podcast Bawaslu Solo News edisi bulan Desember ini. Nanti ini adalah edisi finale gitu ya, karena tutup tahun seperti itu. Nah, terima kasih kepada narasumber yang telah hadir pada siang hari ini, Pak Budi. Terima kasih telah memberikan penjelasan kepada sahabat Bawaslu ya, enlightenment gitu Pak terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di pemilu dan pemilihan. Dan terima kasih juga Bu Popi sama-sama, Mbak terkait dengan pelanggaran. Kalau Bu Popi lebih ke penanganan pelanggarannya, jadi menjelaskan tentang pelanggaran administrasi, pidana, kode etik dan pelanggaran hukum yang lainnya. Sahabat Bawaslu, tetap patuhi protokol kesehatan, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu.